Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Teknik Sipil Unhi. Kami mahasiswa semester 6 Prodi Teknik Sipil Universitas Hindu-Indonesia dalam mata kuliah Bandar Udara akan membahas tentang runway pada Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum kita menuju runway, kami akan menjelaskan sedikit tentang definisi bandara. Bandara atau bandar udara, yang juga populer disebut dengan istilah airport, merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad, sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi dengan fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan, bangunan terminal, dan hanggar. Berikutnya, kami akan menjelaskan bagian-bagian dari bandar udara. Airside atau sisi udara merupakan bagian bandara yang berhubungan dengan kegiatan take-off atau lepas landas, maupun landing atau pendaratan. Bagian dari airside ini antara lain, yang pertama yaitu ada runway atau landasan pacu, kedua ada apron, yang ketiga ada taxiway. Landside atau sisi darat merupakan zona pergerakan penumpang dimulai dari akses masuk hingga menuju bandara. Yang merupakan bagian-bagian dari landside adalah yang pertama ada terminal, kedua ada krab atau areal penumpang untuk naik turun kendaraan, yang ketiga ada tempat parkir kendaraan. Definisi runway atau landasan pacu adalah area yang digunakan pesawat terbang untuk melakukan lepas landas. Panjangnya landasan pacu tergantung pada besarnya pesawat yang dilayani. Runway sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, struktur perkerasan untuk menahan beban pesawat terbang. Yang kedua, bagian samping kanan dan kiri berfungsi untuk menahan erosi. Yang ketiga, strip runway. Perkerasan, bahaya dan daerah luarnya diratakan dan diatur drainasenya untuk menahan agar pesawat tak tergelincir. Yang keempat, blast pad adalah wilayah yang sudah diaspal atau bisa juga wilayah rerumputan yang berfungsi untuk menahan erosi di sekitar ujung runway karena pesawat yang mengalami jet blast. Yang kelima, runway and safety area adalah wilayah kosong yang diperuntukkan untuk pesawat yang melakukan pendaratan overshooting. Yang keenam, stopway adalah wilayah kosong yang berada di ujung runway untuk menahan pesawat yang berhenti. Yang ketujuh, clearway adalah wilayah yang di ujung bandara yang digunakan saat keadaan darurat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi runway. Runway tunggal atau single runway. Konfigurasi landasan pacu ini merupakan jenis yang paling sederhana. Kondisi saat visual baik berkisar di antara 50-100 operasi per jam, sedangkan saat kondisi visual tidak baik, kapasitasnya berkurang menjadi 50-70 operasi per jam. Tergantung percampuran pesawat terbang dan alat-alat bantu navigasi yang tersedia. Runway sejajar atau paralel runway. Konfigurasi landasan pacu ini memungkinkan peningkatan kapasitas. Semakin banyak jumlah landasan pacu, maka semakin besar kapasitas bandar udara yang bersangkutan. Runway bersilangan atau intersecting runway. Konfigurasi landasan pacu ini
terdiri dari 2 atau lebih landasan pacu yang berbeda arah satu dari yang lainnya. Kapasitas tertinggi apabila titik silang terletak dekat dengan ujung lepas landas dan ambang pendaratan. Runway V terbuka atau open V runway. Konfigurasi runway ini memberi manfaat hampir sama dengan jenis runway bersilangan jika angin bertiup kuat dari satu arah. Hanya saja, jika tiupan angin tidak terlalu kuat, kedua landasan pacu dapat digunakan bersama-sama. Runway ganda atau dual lane runway. Konfigurasi landasan pacu ini merupakan dua landasan pacu paralel yang saling berdekatan dengan landasan hubung keluar masing-masing. Salah satu contoh runway yang akan kita bahas yaitu runway yang ada pada Bandara Soekarno-Hatta. Didapuk sebagai bandara terluas di tanah air, tak heran jika bandara yang terletak di kota Tangerang, Provinsi Banten ini memiliki landasan pacu yang panjang. Sebagai salah satu bandara yang memiliki penerbangan yang padat dan sibuk, bandara ini dilengkapi dengan runway sepanjang 3.660 meter. Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara pertama yang memiliki 3 landasan sekaligus di Indonesia. 2 landasan terdahulu memiliki panjang 3.660 dikali 60 meter, sementara landasan ketiga yang baru diresmikan pada 2020 memiliki panjang 3.000 dikali 60 meter. Berdasarkan grafik kekuatan perkerasan Bandara Udara Soekarno-Hatta, mampu menahan beban hingga sebesar 80.000 lbs. Nilai ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan berat pesawat Airbus A380 yang sebesar 57.000 lbs. Kemudian, hal ini diperkuat dengan nilai Pavement Classification Number pada Bandara Soekarno-Hatta sebesar 120 RDWT dan 96 RDWT pada apron Terminal 3, lebih besar dari nilai Aircraft Classification Number dari pesawat jenis Airbus A380 yaitu sebesar 94 RDM. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Salam teknik sipil.